kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kembali kepadamu Tuhan pada sore hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena pemeliharaanmu. Kami boleh ada sebagaimana ada, kami sehat, ya Tuhan dipelihara oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Kalau kesempatan ini kembali kami boleh beribadah Tuhan, biarlah dari hati kami juga ada ucapan syukur untuk Engkau Tuhan Yesus. Betapa Engkau baik dan ya Tuhan setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami datang kepadamu membawa hati kami Tuhan untuk diisi oleh kebenaran-kebenaran-Mu, untuk dilengkapi oleh kuasa-Mu Tuhan. Sehingga setiap kali kami boleh datang Tuhan, kami benar-benar diperbaharui ya Tuhan Yesus. Apapun yang ada dalam kehidupan kami Tuhan, boleh dikalahkan oleh kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kemenangan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu. Haleluya, amin. Tuhan, jemaat silakan duduk. Kita mau naikkan ucapan syukur kita mau naikkan pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Saya membuka ruang kesaksian bagi jemaat Tuhan yang ingin bersaksi, dipersilakan.
Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih. Saya ingin mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan ya. Hari ini, kebetulan hari ini ya ulang tahun saya. Saya ini atas kemurahan Tuhan ya. Saya udah tua, tapi belum dipanggil gitu. Papa saya mah ya 62 udah meninggal. Mama 67, tapi saya udah lebih dari orang tua, tapi masih hidup gitu ya. Kemarin ini ya, saya tidur, bangun jam 2. Aduh itu ngantuk tak hilang ya, sampai sore. Udah sore mungkin masuk angin ya. Ulu hati saya sakit, lebih sakit dari apa? Sakit mah gitu ya. Aduh Tuhan tolong saya makan obat tapi nggak sembuh. Saya pilek, Tuhan sembuhkan saya. Kalau saya sembuh mau bersaksi gitu. Nggak lama itu apa sakit ulu hati itu sembuh. Puji Tuhan ya. Kemarin ini pilek lama, pilek mah sembuh. Habis ada yang ngasih vitamin, makan vitamin nih, puji Tuhan. Tuhan memberkati ya. Belum juga dimakan itu vitamin ya. Biasa kalau pagi bangun gitu, mau bicara ya, hidung saya ngucur. Tapi kalau tadi pagi mah mungkin saya ulang tahun nggak ngucur, puji Tuhan. Saya sangat bersyukur dan terima kasih punya Tuhan Yesus yang hidup. Puji Tuhan, kita patut berbangga bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Kita menaikkan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Lepas dari
kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian, ku berharap hanya padamu Yesus. Ada kata seindah keselamatan, Kau tebus dosaku selamanya. Tiada benteng sekuat dalam Yesus, ku rasa aman di dalam. Kita angkat ini dari awal. Ku berharap hanya padamu Yesus. Engkau selalu menolongku. Tiada nama seindah nama Yesus. Engkau sangat berarti bagiku. Tiada kata seindah keselamatan, Kau tebus dosaku selamanya. Tiada benteng sekuat dalam Yesus, ku rasa aman di dalam. Surahkanlah hujan berkat-Mu Yesus, basahilah hatiku dengan kuasa firman-Mu. Segarkanlah hatiku, Tuhan Yesus, agar ku dapat memuji-Mu. Surahkanlah hujan berkat-Mu Yesus, basahilah hatiku dengan kuasa firman-Mu. Segarkanlah hatiku, Tuhan Yesus, memuji-Mu, agar ku dapat memuji-Mu, agar ku dapat memuji-Mu. Dengan kasih Kristus, nanti Bapak Mujiono bawa kita dalam doa firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus, sungguh Engkau Allah yang luar biasa, yang selalu mengasihi, selalu membimbing, selalu memimpin kami, dan kami merasakan kebaikan-Mu. Kalau kami telah memuji, memuliakan Tuhan, dalam segala pujian kami percaya Roh Allah ada di tengah-tengah kami. Kiranya sebentar kami akan dengar firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kiranya semuanya itu karena Engkau begitu baik dan Engkau akan menjawab segala keperluan kami, segala permasalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang akan melayani kita dengan firman Tuhan.
Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada Ibu Gembala yang telah memberikan kepercayaan kepada saya dan kita semua untuk bersama-sama kita diberkati oleh firman Tuhan. Puji Tuhan, tema firman Tuhan pada sore hari ini adalah pengharapan yang hidup. Dan saya mengambil ayat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 5. Saya melihat bahwa ketika Petrus menuliskan suratnya ini bukan hanya sekedar perkataan-perkataan yang diilhamkan semata-mata, tetapi di dalamnya itu ada sebuah pertemuan khusus juga. Melalui setiap kata-kata yang dituliskan oleh Petrus dalam ilham Roh Kudus, karena dia adalah saksi mata dari hidup dan pelayanan Yesus. Dalam pengalamannya dia pernah kehilangan pengharapan. Ketika Yesus mati, kita mendapati bagaimana kisah Petrus, dia kembali kepada pekerjaannya yang semula, kembali kepada profesinya. Mengapa? Ketika Yesus mati, pengharapan dia juga mati. Itu sebabnya dia kembali kepada kehidupannya. Tetapi ketika Yesus bangkit dan hidup, dia menyatakan dirinya kepada murid-muridnya, bahkan kepada Petrus, maka harapannya pun hidup kembali. Itu sebabnya di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 3 sampai 5, mari kita membaca Alkitab ini. Kita baca bersama-sama ayat ini, 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita mendapati di sini bagaimana Petrus dia berkata, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Petrus dalam pengalaman hidupnya bahwa dia pernah kehilangan pengharapan itu dan dia kembali kepada hidup yang lama. Seringkali di dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi sesuatu yang sangat menyusahkan hidup kita, kita hilang pengharapan. Dan ini dialami oleh Petrus. Tetapi ketika Yesus bangkit, dikatakan di sana, dia yang telah melahirkannya menjadi baru, maka dikatakan dibawa kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Dalam terjemahan lama, kalau saya kutip, saudara dapat melihat di dalam slide tersebut, dikatakan, segala puji bagi Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang menurut seperti rahmat-Nya yang amat besar telah menjadikan kita baharu sehingga kita beroleh pengharapan yang hidup. Ya. Jadi kita menerima pengharapan yang hidup. Sangat berbeda sekali dengan terjemahan baru. Ya, beroleh pengharapan yang hidup oleh sebab kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Ketika Yesus bangkit dari kematian, dia hidup, maka pengharapan yang hilang, yang mati di dalam diri Petrus itu didapatinya kembali. Saudara, kata pengharapan di sana itu menggunakan kata elpis di dalam bahasa Yunaninya. Ini adalah sebuah pengharapan yang di dalamnya juga ada arti iman. Jadi harapan, iman, bahkan keyakinan bahwa hal itu, hal yang diharapkan dari iman kepada firman Tuhan itu pasti diperoleh. Itulah kata elpis.
Dan kalau saya lihat kata hidup di sana menggunakan kata zao. Ada 3 kehidupan. Kehidupan bios, tumbuh-tumbuhan ya. Lalu kehidupan hewan dan juga kehidupan hidupnya Allah. Zao. Nah, hidupnya Allah. Saudara perhatikan di sana pengharapan yang hidup. Jadi pengharapan yang diterima yang bersumber dari kebangkitan Yesus Kristus adalah pengharapan yang tidak pasif, ya. Tetapi pengharapan yang dinafaskan oleh Allah, pengharapan yang penuh energi, pengharapan yang penuh power, pengharapan yang segar, pengharapan yang aktif, sehingga dengan pengharapan itu Petrus bisa bertahan, Petrus bisa menjalani seluruh fase-fase kehidupan yang harus dilewatinya. Amin, saudara. Jadi pengharapan ini adalah pengharapan yang kuat, pengharapan yang hidup. Dia bekerja di dalam hidup kita. Jadi ketika kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus, maka pengharapan yang hidup itu diberikan dalam hidup kita. Jadi kita memiliki pengharapan yang hidup di dalam hidup kita. Amin, saudara. Dan pengharapan itu hidup, pengharapan itu kuat, dia bekerja. Dia begitu aktif untuk apa? Untuk berjalan di dalam iman dan melihat setiap janji Tuhan itu ya dan amin bagi kita. Saudara, mari kita lihat di dalam slide selanjutnya kita mendapati di sana definisi dari pengharapan yang hidup tersebut. Ya, jadi kata Elpis itu saya coba rangkum karena ada banyak pengertian dari kata Elpis. Dikatakan di sana pengharapan yang hidup itu adalah sebuah keyakinan yang hidup untuk memperoleh janji Allah tentang masa depan. Masa depan yang baik. Bahkan kalau saya coba lihat tadi ya, saya pikirkan kembali, ini adalah sebuah keyakinan hidup yang pasti. Kenapa pasti? Pasti akan kemurahan Allah untuk memperoleh janji Allah tentang masa depan yang baik. Jadi di dalam harapan yang hidup, dalam pengharapan yang hidup itu kita memiliki keyakinan yang pasti. Amin. Keyakinan yang pasti akan kemurahan Allah. Dia yang sangat berkemurahan. Untuk apa? Kita diperkenan Tuhan menerima semua janji Allah tentang masa depan kita. Ya. Saudara perhatikan di sana kata hidup atau zao. Jadi pengharapan itu hidup di dalam diri kita. Dia bekerja, dia memberi kekuatan, dia memberi kesegaran, dia memberi kepada kita kemampuan untuk beraktivitas. Meskipun di tengah-tengah kesusahan hidup, itulah pengharapan yang hidup yang diperoleh ketika Yesus bangkit dari kematian. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam ayat yang ketiga, dikatakan di sana, karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus. Jadi pengharapan yang hidup ini diperuntukkan bagi siapa? Nah, kalau kita melihat di dalam slide selanjutnya, pengharapan yang hidup itu diperuntukkan bagi orang-orang Kristen yang lahir baru, yang telah mengalami kelahiran baru, genao, dilahirkan dari atas. Maka pengharapan yang hidup ini diberikan kepada orang-orang yang lahir baru. Mengapa harus lahir baru? Mengapa dia harus memiliki pengalaman kelahiran baru? Baru dia bisa merasakan sebuah energi, sebuah kekuatan, sebuah aktivitas di dalam dirinya. Pengharapan itu di dalam dirinya. Karena saudara yang dikasih Tuhan, pengharapan yang hidup ini berkaitan dengan hidup kekal. Berkaitan dengan hidup yang akan datang. Tentang masa depan yang baik, bertambah baik, semakin sempurna, yaitu masa depan dalam kekekalan. Itu sebabnya pengharapan yang hidup ini hanya bisa dirasakan. Kekuatannya, aktivitasnya, kesegarannya di dalam setiap hati
orang percaya yang mengalami kelahiran baru. Ya. Kita melihat di sini, saudara, di dalam Alkitab juga dijelaskan tanda orang yang dilahirkan baru dari air dan roh itu seperti apa. Kita lihat dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. Mari kita baca bersama-sama kitab kita. 2, 3. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Tanda pertama bahwa seseorang telah dilahirkan kembali, dilahirkan baru, dikatakan di sini setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Artinya setiap orang yang sudah lahir dari firman dan Roh Kudus, dia tidak punya kesukaan berbuat dosa. Dia selalu berupaya bagaimana hidup benar, hidup sesuai dengan firman Tuhan di dalam seluruh aspek hidupnya. Kalaupun dia meleset, kalaupun dia tidak sengaja, ada sesuatu yang berduka di dalam hatinya. Aduh, saya sudah salah, aduh saya nyesel, aduh begitu saudara ya. Jadi dia akan berupaya untuk hidup tidak berbuat dosa. Karena apa dikatakan? Karena benih ilahi ada di dalam dia. Benih ilahi yang ada di dalam dia inilah yang memungkinkan saudara, iman kita kepada firman, kepada benih ilahi tersebut mendatangkan sebuah harapan. Makanya pengharapan itu hidup di dalam diri kita. Kita merasakan pekerjaannya, kita merasakan kuasanya luar biasa. Kita merasakan kesegarannya, kita merasakan sukacitanya yang diberikan oleh pengharapan di dalam hati kita. Amin saudara. Itu sebabnya si Petrus ini kalau saya lihat ketika dia berjalan di dalam pengharapan yang hidup, dia mati. Ya, dia mengalami aniaya, bahkan dia rela mati disalib terbalik daripada Kristus. Dia rela, dia melayani Tuhan. Selalu ada pengharapan yang mendatangkan sukacita dan kekuatan. Kenapa? Karena pengharapan yang hidup itu ngelingnya ya atau memiliki kaitan dengan kekekalan. Yang kedua, dikatakan bahwa orang yang lahir baru itu adalah orang yang mengasihi. Mari kita baca Alkitab kita di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat 12. Kita bergantian ayat ini, saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tanda kedua bahwa orang itu sudah lahir baru karena benih ilahi itu ada di dalam hatinya, Allah ada di dalam dirinya, yaitu dia mampu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Apapun perbuatan tidak adil, apapun perbuatan orang yang tidak baik kepada kita, kalau kita sudah lahir baru, kita tetap bisa mengasihi. Dia tidak bisa tidak mengasihi. Karena apa? Karena Allah ada di dalam dirinya.
Karena benih ilahi itu ada di dalam hidupnya. Makanya dia tetap bisa mengasihi. Dan ini tanda orang yang lahir baru. Kepada orang yang lahir baru inilah saudara, Allah memberikan pengharapan yang hidup. Dalam suratan Petrus, kalau saya perhatikan, dia banyak menggunakan frase yang dikaitkan dengan hidup. Batu yang hidup, perkataan Allah yang hidup. Jadi dalam firman Tuhan pada sore hari ini adalah pengharapan yang hidup. Jadi dia mengalami sendiri. Ada pengharapan, ada sebuah keyakinan yang ditaruh di dalam hati daripada Petrus yang terus bekerja begitu. Karena dia hidup jauh, hidupnya Allah, dinafaskan oleh Allah. Jadi tidak akan pernah berhenti pengharapan itu di dalam hati kita. Dan ini diperuntukkan bagi mereka yang lahir baru. Nah, sekarang kita mau lihat bagian berikutnya, slide berikutnya adalah tadi saya katakan bahwa pengharapan itu dikaitkan dengan masa depan yang baik, semakin baik, dan sampai kepada sempurna yaitu kekekalan. Kalau kita melihat slide ini, ya, itu kalau kita lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat 13, kita baca dulu. Nanti kembali lagi kepada slide 1 Petrus pasal 1 ayat 13. Setelah Petrus dapat pengharapan itu, ayat 13 berkata, kita baca bersama 2-3, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ini penyataan Yesus Kristus adalah kedatangan dia kali yang kedua. Perhatikan di sana, letakkanlah pengharapanmu. Pengharapan yang hidup itu harus diletakkan seluruhnya atas kasih karunia yang akan dianugerahkan kepadamu pada waktu dia datang kali yang kedua. Mari coba kita lihat slide-nya. Jadi pengharapan kita, pengharapan yang hidup ini harus dikaitkan dengan kasih karunia yang akan dianugerahkan oleh Yesus pada waktu dia datang kali yang kedua. Seperti apa kasih karunia? Kasih karunia adalah perkenanan Tuhan yang dianugerahkan kepada kita dalam bentuk apa? 1 Petrus pasal 1 ayat 4, kalau kita lihat di sana, bentuk kasih karunia yang akan dianugerahkan kepada kita adalah warisan. Ya, 1 Petrus 1 ayat 4 saya baca, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga, di kekekalan bagi kamu. Kata warisan di sana menggunakan kata kleronomia. Kleronomia ini artinya adalah berkat kekal dari kerajaan Allah yang sempurna. Jadi ketika pengharapan kita dikaitkan dengan kasih karunia, pengharapan ini bekerja begitu aktif, begitu kuat. Apa yang diharapkannya? Yaitu berkat kekal dari kerajaan Allah yang sempurna. Kata kleronomia juga memberikan arti kepada kita apa yang diberikan sebagai milik atau kepemilikan itu di sorga, saudara, di kekekalan. Mungkin saudara berkata, buat apa begitu ya? Kalau nanti sih nggak perlu, perlunya sekarang mungkin kalau berkat-berkat jasmani gitu, saudara ya. Saudara perhatikan, ketika kita berjalan di dalam pengharapan yang hidup tersebut, kita berjalan itu maju. Jadi berkat-berkat yang kita terima secara rohani, ya, firman Tuhan itu akan disertai dengan berkat-berkat yang kita butuhkan selama di dunia. Dan pada endingnya nanti kita menerima kleronomia, berkat kekal dari kerajaan Allah yang sempurna. Kita menerima apa yang diberikan sebagai milik kita, janji bagi kita. Itu yang pertama, kasih karunia. Yang kedua, kalau kita lihat next selanjutnya dari slide kita, dalam 1 Petrus 1 ayat 5, 1
Saya baca juga di sana, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia. Keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ini keselamatan yang akan dinyatakan pada zaman akhir. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian berkata, saya sudah menerima keselamatan dalam Yesus Kristus. Betul, itu keselamatan dalam bentuk pas, sudah selesai dikerjakan oleh Kristus. Dia mati dan bangkit sebagai juru selamat. Dan ada keselamatan present, keselamatan masa kini, di mana kita sedang mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Dan keselamatan di dalam ayat 5 ini yang akan dianugerahkan kepada kita adalah keselamatan future. Keselamatan yang akan datang. Apa itu? Luput dari murka Allah. Karena ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua nanti, penghakiman akan terjadi karena dia datang sebagai hakim bagi dunia ini. Dan kita yang telah menerima pengharapan yang hidup itu, kita dianugerahkan keselamatan yang akan dinyatakan ketika Yesus datang kali yang kedua. Kita diluputkan dari murka Allah. Masih lagi ada satu lagi, silakan next. Bentuk apa? 1 Petrus pasal 1 ayat 7b, kalau saya perhatikan, ini juga yang akan dianugerahkan di kekekalan. Dikatakan di sana, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi ketika Yesus Kristus datang kali yang kedua menyatakan dirinya, dikatakan di sana kita akan mendapatkan perkenanan, anugerah, mendapatkan apa? Puji-pujian, kemuliaan, kehormatan. Itu sebabnya selama kita berjalan di dalam pengharapan yang hidup ini, saudara yang dikasih Tuhan, bohong kalau kita berkata bahwa kita tidak suka dipuji. Kita pasti suka dipuji. Bohong kalau kita berkata bahwa kita tidak mau dihormati. Setiap orang pasti perlu dihormati. Bohong kalau kita berkata kita tidak perlu kemuliaan. Setiap orang perlu kemuliaan tersebut. Dan ketika kita berjalan di dalam pengharapan yang hidup, saudara melangkah, pujian, kemuliaan, kehormatan secara progresif itu akan menyertai kita. Berkat-berkat rohani secara progresif akan menyertai kita. Selama kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Sampai pada akhirnya kita menerima di kekekalan apa yang Allah sediakan bagi kita semuanya. Bahkan semua janji warisan Allah, janji-janji Allah untuk hidup diberkati, untuk kita hidup memberkati, itu juga dikaruniakan dalam perjalanan iman kita, perjalanan pengharapan kita. Sampai nanti endingnya di kekekalan kita terima warisan berkat ilahi yang memang diperuntukkan menjadi milik kita. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 2, salah satu lagi anugerah kasih karunia yang diberikan pada zaman akhir itu adalah, kalau kita lihat, menjadi seperti Yesus. Kita akan baca 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Future, masa yang akan datang. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, dia datang pada kali yang kedua, kita akan menjadi sama seperti dia. Amin. Pada nanti kekekalan, kita ketika Yesus datang, kita mendapati bahwa kita menjadi sama seperti dia. Seperti apa kita tidak tahu, saudara. Saat ini kita tidak bisa melukiskan seperti Yesus itu seperti apa. Tetapi ketika dia datang, firman Tuhan katakan di sini, kita akan menjadi seperti Yesus. Kita akan bertemu muka dengan muka bersama dengan Yesus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu adalah bentuk-bentuk kasih karunia yang akan kita terima. Ya. Ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua.
Dan pengharapan yang hidup itu selalu berkaitan dengan anugerah Allah yang akan kita terima nanti. Jadi ada sebuah masa, ini kekekalan, ini kita, saudara. Kita harus melewati jalan, ya, untuk sampai kepada kekekalan, sampai kepada Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Nah, di dalam perjalanan inilah pengharapan yang hidup itu sangat dibutuhkan di dalam diri kita. Next, kita lihat gambarnya. Saudara, kalau kita lihat gambar yang berwarna merah, tulisan starting point, kita mendapati tadi bahwa starting point perjalanan yang penuh dengan pengharapan yang hidup itu adalah ketika seseorang mengalami kelahiran baru. Dia harus berjalan, ya, tadi dikatakan 1 Petrus 1 ayat 13, pengharapan itu dikaitkan dengan kasih karunia ketika Yesus datang kali yang kedua. Nah, saudara perhatikan di sana ada sebuah perjalanan waktu. Perjalanan kehidupan yang harus kita lewati. Nah, di dalam perjalanan kehidupan yang harus kita lewati inilah pengharapan yang hidup itu benar-benar harus kita rasakan dia bekerja di dalam diri kita. Kenapa, saudara? 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Kalau kita lihat di sana, kita baca 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Kita baca bersama 2-3. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika, 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-6. Tolong ditampilkan. Ya, sama-sama 2-3. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, sebelum kita sampai mendapatkan kasih karunia Allah dalam bentuk puji-pujian, kemuliaan, warisan, dan lain sebagainya, nah ada perjalanan yang harus kita lewati dengan pengharapan yang hidup di dalam diri kita. Ketika apa? Kita lihat di sana. Bagaimana kondisinya? Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-6, kita mengalami berbagai-bagai pencobaan yang mendatangkan duka cita di hati kita. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, mungkin kita sedang mengalami berbagai pencobaan. Duka cita di sana menggunakan kata lopeo, tertekan. Sebuah tekanan hidup, ya, yang dihadapi. Tetapi tujuannya apa? Dikatakan di sana dokimazo. Dokimazo itu adalah pemurnian, pembersihan. Itu yang disebut dengan dokimazo. Jadi kita dimurnikan melalui berbagai macam persoalan hidup, kita dimurnikan, kita diuji, iman kita perlu dibuktikan. Itu sebabnya di dalam masa kita mengalami berbagai macam duka cita, karena kita sedang dimurnikan, ya, iman kita butuh pengharapan itu. Kita butuh pengharapan yang hidup tersebut. Kalau saya lihat kata dokimazo ini adalah pemurnian atau pembuktian ujian itu dalam seluruh aspek hidup. Seremoni misalnya ibadah, kalau saya lihat. Ibadah itu akan dimurnikan. Mulai dari para pelayannya, sampai niat hati yang terdalam, motivasi yang tidak terlihat pun dari para jemaat yang datang beribadah, itu akan terus dimurnikan. Karena dikatakan di sana dimurnikan dengan api untuk membuktikan iman. Jadi ketika kita beribadah, kita datang dengan iman atau datang sebagai rutinitas. Kita melayani, apakah kita melayani dengan iman ataukah dengan rutinitas karena kita pelayan Tuhan. Kita
akan dimurnikan karena segala sesuatu itu harus dilandaskan dengan iman kepada Yesus Kristus. Semua pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan semua harus dilandaskan kepada iman kepada Yesus Kristus. Dan ini akan dimurnikan. Ketika kita mengalami pemurnian inilah betapa pentingnya pengharapan yang hidup itu. Dia akan menyegarkan hatimu. Dia akan meneguhkan, dia akan menguatkan kita. Sehingga kita tetap percaya, kita tetap yakin. Pasti bahwa apa yang kita harapkan itu pasti terjadi. Karena apa? Karena memang sudah didasarkan kepada iman. Berbagai aspek hidup kita, ibadah kita, bahkan sampai kepada keuangan kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan sekarang sedang corona. Banyak kondisi yang menyebabkan keuangan itu tidak stabil. Kita mulai berpikir-pikir, apakah saya mau membayar perpuluhan seperti yang dikatakan firman Tuhan, 10% dari penghasilan kita, atau kita mulai kurangi. Apalagi mungkin jemaat ditantang dengan diberikan dana Yayasan Kabar Baik. Waduh, semakin berat rasanya di tengah-tengah COVID. Tetapi saudara harus yakin bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dengan iman itu akan dimurnikan. Dan kalau kita melakukannya sesuai dengan iman kepada firman Tuhan, maka harapan kita kepada firman yang kita percaya itu akan jadi nyata. Amin, saudara. Dia akan memberkati, janji firman Tuhan itu akan digenapi dalam diri kita. Dan ketika kita mau melakukannya nih saudara, aduh sayang nih, udahlah Bu Gembala gak tahu ini, recording aja gitu ya. Pasti dimaklum karena lagi COVID gitu kan. Kita mulai korting harusnya 10%, kita korting jadi 4%, 5%, 6% gitu saudara ya. Saya percaya di sini enggak. Kalau kita melakukannya penuh iman, Maleakhi 3 itu akan jadi bagian kita. Tuhan akan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat. Dia akan melalukan segala belalang pelahap yang akan menggerogoti hasil tanammu. Jadi semua yang kita lakukan dengan iman itu dimurnikan dengan api. Dan kalau benar dikatakan muncul seperti emas. Artinya apa? Semua itu akan janji Tuhan itu akan dinyatakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita mau melakukan itu gak gampang. Makanya nih kita perlu pengharapan yang hidup itu. Amin. Pengharapan yang hidup itu dia akan bekerja. Ya, dia akan menyegarkan kita, menguatkan kita untuk kita melakukan iman kita kepada firman Tuhan itu. Jadi luar biasa pengharapan yang hidup itu. Itu akan memampukan saudara. Dia itu kekuatan yang memberikan vitalitas yang tinggi kepada kita. Untuk kita melakukan semua iman kita kepada firman Tuhan. Dan saudara yang dikasih Tuhan, anugerah kasih karunia Tuhan itu nanti saja luar biasa kita dapatkan. Apalagi cuma hidup di dunia ini. Apa yang kita butuhkan, semua Tuhan siapkan buat kita. Masa depan kita mau seperti apa? Tuhan tidak akan pernah menjanjikan kepada kita masa depan yang suram. COVID boleh terjadi, tapi Tuhan pelihara setiap anak-anak Tuhan. Sampai Tuhan berkata, burung pipit yang harganya seduit 2, berarti cuma harga sekitar 5 perakan gitu, 2 itu 5 perak, saudara ya. Itu dipelihara, kalau jatuh Tuhan tahu. Apalagi kita. Untuk kita dia mau mati, supaya dia memberikan pengharapan yang hidup di dalam hati kita. Berikutnya saudara, masa hidup ini kita melihat di sana dalam 1 Yohanes 3 ayat 3 yang harus kita hadapi adalah 1 Yohanes pasal 3 ayat 3. Kita baca bersama, 2, 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Orang-orang yang hidup dalam pengharapan, yang hidup di dalam dirinya,
mengkaitkan kepada kekekalan, maka di dalam masa yang harus dia jalani tersebut, rentang waktu mulai dari starting point sampai kepada Yesus datang, itu dia akan hidup menyucikan dirinya, membersihkan dirinya terus dengan firman dan Roh Kudus, menguduskan dirinya terus, rela untuk disendirikan, untuk dipakai oleh Tuhan. Ya. Dikuduskan, disendirikan lewat berbagai macam situasi yang kita hadapi, karena Tuhan mau memakai setiap Bapak Ibu Saudara bagi pekerjaan pelayanan Tuhan. Jadi ada proses penyucian, ada proses pemurnian melalui berbagai macam pencobaan. Tetapi orang yang punya pengharapan yang hidup di dalam hatinya, dia tidak akan bersungut-sungut. Dia tidak akan marah ketika mendapatkan masalah tersebut, karena dia tahu bahwa dia mengkaitkan harapannya kepada hari esok yang lebih mulia. Berarti saudara dikasih, ketika dia mengalami pemurnian melalui persoalan-persoalan yang dihadapi, di dalam ayat 6 dari 1 Petrus pasal 1 dikata, bergembiralah. Dia mengalami suatu kegembiraan di dalam jiwanya, karena ada sebuah pengharapan hidup di dalam hatinya. Kata bergembira di sana menggunakan kata agaliao. Kata agaliao ini artinya melompat dengan sukacita. Saya pernah datang ke tempat ini beribadah ketika Bapak Gembala kita berkhotbah. Waktu itu saya sedang mengalami kesusahan yang berat. Ya, aduh, rasanya sedih gitu. Tapi waktu selesai khotbah, Bapak Gembala mengajak menyanyi lagu nari-nari itu, sukacita itu ya. Lagunya sedikit kayak padang pasir begitu. Lalu nyanyi terus. Saya nyanyi dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba saudara, saya merasakan roh saya itu seperti melompat gitu ya. Sambil menangis, saya seperti ada sukacita yang meluap di dalam hati saya. Karena apa? Karena pengharapan yang hidup itu bekerja di dalam hidup kita. Saya pulang bukan berarti masalah itu selesai, tidak, masih ada. Tetapi sudah berbeda, karena ada sebuah pengharapan hidup yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Dia bekerja dengan luar biasa, dia punya power, dia memberi sukacita, sehingga saya melihat masalah itu yang tadinya begitu menekan, sekarang waktu itu seperti biasa saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, maukah kita menikmati pengharapan yang hidup? Kita pasti melewati masalah-masalah hidup. Tetapi kalau kita punya pengharapan yang hidup, semua boleh datang masalah. Tekanan-tekanan boleh datang. Tapi kita punya kekuatan. Ada harapan yang pasti bahwa Tuhan akan menganugerahkan kepada kita berkat, kelepasan, pembebasan, penyelesaian dari setiap masalah-masalah kita. Amin saudara. Sebab itu Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, saudara sudah lahir baru, saudara punya hak. Katakan sama Tuhan, Tuhan beri pengharapan yang hidup itu di dalam diri kita. Puji Tuhan, para pemain musik dapat maju ke depan. Kita akan nyanyikan pujian yang berkata, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidup ini. Kalau ada perjalanan yang seolah-olah kita tidak berdaya lagi menghadapinya, yakinlah bahwa pengharapan yang Dia berikan kepada kita adalah pengharapan yang hidup, pengharapan yang memiliki kekuatan, ya, sehingga kita bisa dan bisa terus melewati berbagai kesulitan-kesulitan tantangan hidup yang kita hadapi. Sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya, puji Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan di sampingku ku tak mampu sendiri. Amen. Engkau
Kami bersyukur Tuhan buat pengharapan yang hidup yang Kau taruh di dalam hidup kami pada sore hari ini. Kami akan melangkah menghadapi hidup kami dengan pengharapan yang kuat sehingga kami dimampukan untuk terus melakukan firman-Mu yang kami percayai. Dan kami akan terus melihat dan melihat bahwa semua janji Tuhan itu akan menjadi milik kami yang pasti. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu bekerja di dalam hati kami. Termeterai oleh pekerjaan Roh-Mu di dalam setiap hati kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya kembalikan waktu selanjutnya kepada yang telah ditugaskan.